MyWorld TV di Solusi Cerdas bersama Bapak Agus Aslapa. Iya. Om Swastiastu, Pak Agus. Om Swastiastu, Pak Arta. Terima Terima kasih, ini sudah diundang. Saya juga kaget nih, luar biasa. Sudah diundang di sini ngobrol-ngobrol dan saya pasti yakin dapat ilmu dan pengetahuan baru lah. Amin, Pak. Mudah-mudahan. Terutama dari sisi pengetahuan soal hukum, soal tentang politik, tentang ya kondisi Bali lah. Terima Amin. kasih atas undangannya nih. Amin, Pak Agus. Amin. Iya, iya. Saya lihat Bapak biasanya di TV. Oh iya. Bernyanyi, memberikan informasi kepada masyarakat, iya. dan lain sebagainya. Iya. Dan hari ini datang ke kantor kita, wih. Ya, saya juga kaget ketika ditelepon, kemudian hadir di sini, ya luar biasa. Saya juga, nah apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat dan berbagi pengalaman, pengetahuan, ya saya selalu siap. Oke, Pak. Ya. Gini Pak Agus, karena kita baru terjun ke dunia media ini, Pak. Iya. Supaya kita tidak salah apa yang boleh dan tidak boleh kita sampaikan atau apa yang mesti kita berikan kepada masyarakat. Dan yang kita tahu bahwa Pak Agus berada di KPID, Pak ya. Iya. Dengan sebagai Ketua KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Bisa Pak, di apa itu KPID sendiri, apa fungsi dan tugasnya, perannya sendiri seperti apa dalam media ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Arna. Jadi kalau KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, itu memang lembaga yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Fungsi dan tugas pokoknya adalah mengawasi isi siaran di TV dan radio. Jadi di media elektronik ini tugas kami di KPID dari KPI pusat kemudian ke KPID daerah tentu mengawasi konten-konten. Jangan sampai nanti konten-konten ini melanggar aturan dan undang-undang. Nah sekarang kan zaman era digital ini, nah seperti kita sekarang podcast seperti ini, betul ini luar biasa, ini sangat berperan baik dalam hal dunia penyiaran. Cuman masalahnya apakah ini bagian dari penyiaran yang diatur oleh Undang-Undang 32 tahun 2002 itu. Nah ini yang sedang jadi persoalan. Nah kalau begini kita tidak ada masalah, artinya apa? Kami dari KPID mengapresiasi ini upaya-upaya untuk mensiarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Silahkan saja masyarakat berkembang. Tapi tentu ada hal-hal yang negatif yang tentu harus diantisipasi. Nah, seperti hari ini misalnya podcast. Kan tidak semua podcast kadang-kadang nilainya positif untuk kepentingan masyarakat. Inspiratif, aspiratif, dan juga edukatif seperti itu. Tapi ada hal-hal yang memang kita khawatirkan akan mengadu domba, provokasi. Nah, itulah yang harus kita selalu tanamkan kepada teman-teman yang suka memang podcast, suka bermain namanya OTT, over the top. Jadi audio visual berbasis internet. Nah kalau audio visual berbasis internet seperti sekarang ini di radio, di TV itu mereka bisa langsung ditonton, bisa didengar, dipirsa oleh seluruh dunia ya. Nah itu hati-hati. Jadi tanggung jawabnya adalah di individu masing-masing. Berbeda kalau TV, radio yang kita awasi itu tanggung jawabnya di TV dan radio. Kalau ada masalah, ada pelanggaran kita tegur, kemudian 1, 2, 3 bahkan ketiga kali peringatan, kemudian rekomendasi izin dicabut. Pelanggaran seperti apa Pak kalau TV dan radio ini? Ini yang penting. Ada banyak sekali Pak Arta ya, banyak sekali contoh-contoh pelanggaran. Contoh tidak boleh pornografi. Nah itu kan pornografi tentu menampilkan hal-hal yang membuat orang melakukan hal-hal yang negatif. Contoh kalau di TV, kalau misalnya kelihatan ininya, saya dada, pasti di blur itu. Nah, itu harus ada yang filterisasi, ada editornya yang mengedit sebelum dipublish, sebelum ditayangkan. Itu. Yang kedua, misalnya aksi kekerasan. Kalau misalnya Pak Arta dengan teman-teman misalnya membuat film nanti suatu ketika ada atraksi-atraksi yang membuat kekerasan bahkan darah itu nggak boleh. Itu di TV, radio pasti dilarang. Tapi kalau di media OTT, over the top, audio visual berbasis internet, itu tanggung jawabnya di masing-masing. Ketika ada yang komplain, ada yang protes, dia dilaporkan ke polisi berupa undang-undang ITE. Nah, transaksi elektronik, dia memang pencemaran nama baik, perasaan tidak menyenangkan, kan itu ya. Itu bisa. Nah, tapi kalau kita tegurannya adalah rekomendasi izin dicabut, acara dibatalkan, acara dicabut dan sebagainya, sehingga nanti itu tidak bisa lagi dibuat acara yang sama. Dulu kan ada kasus misalnya 4 matanya
tukul itu kan sempat ada yang masalah kemudian ditegur, di stop seperti itu. Itu contoh-contoh pelanggaran banyak berkaitan dengan pornografi, aksi kekerasan, kemudian berkaitan dengan SARA itu kan tidak boleh misalnya yang memang memprovokasi yang membuat orang disintegrasi bangsa. Karena fungsi media penyiaran itu sesungguhnya ada 4. Yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah hiburan, yang keempat adalah kontrol dan perekat sosial serta pemersatu bangsa. Ini penting ini Pak Ardaya, jangan sampai nanti kita hanya menghibur saja tapi kita lupa kalau itu ada peran edukasi, jadi memberikan pencerahan, pendidikan. Di situ juga ada peran informasi, ya. Tapi yang paling penting adalah sebagai perekat kontrol sosial dan pemersatu bangsa. Ada gini Pak, ada dilema bahwa kalau tidak, mohon maaf Pak, kalau tidak ada unsur pornografi dikit, kalau tidak ada unsur viral dikit, kalau tidak ada unsur yang memang arahnya ke kontroversi, tidak ada yang nonton, Pak. Iya. Kalau hanya unsurnya pendidikan dan historis saja, masalahnya di situ, Pak. Iya. Ini nih kadang-kadang kita harus dilema. Betul, saya mengalami. Saya juga beberapa kali misalnya membuat konten seperti itu. Sekarang kita harus punya visi. Visi kita apa sih? Kita mencerahkan atau kita memang ingin viral untuk viewers naik, kemudian AdSense juga banyak, kemudian kita menghasilkan secara ekonomi. Kalau itu prinsipnya, ya memang pasti akan naik turun, lompat tinggi. Saya pernah mengalami misalnya ketika naik turun, konten naik, kemudian turun sebagainya. Tapi rasanya kok secara hati nurani kita rasanya enggak puas ya. Kok begini ya, kita maunya begini, tapi oke, kita dapat penghasilan, tapi rasanya kok nggak ikhlas kita mendapat penghasilan yang begitu. Jangan salah, kalau tayangan yang sifatnya inspiratif, edukatif, ada kok yang bagus. Saya pernah membuat tayangan tentang penanganan sampah TPS 3R di Mumbul, di Punggul oleh Kepala Desa Pak Kadek Sutamo itu. Luar biasa, saya bikin bagaimana dia mengelola sampah. Desanya bersih, tidak pernah ada sampah di situ. Kemudian kita bikin bagaimana mengelola, kemudian ada alat-alat khusus yang dia pakai. Itu bagaimana dia mengelola sampah tanpa mengotori desa lain. Itu prinsipnya. Ternyata apa? Itu banyak sekali yang nonton, sampai ratusan ribu. Artinya apa? Banyak yang ingin mendapatkan inspirasi dari situ. Ya, sehingga mereka akan tetapi tontonannya Bapak bisa kalah, Pak. Bila mana seketika ada ini bila mana yang kita lihat yang lagi viral ini, Pak, tontonnya jutaan di Indonesia, seorang pengemis dikasih bungkusan sampah, Pak. Itu viral nih sekarang. Oh, yang itu ya. Sampah itu ya. Tapi itu kan tidak manusiawi, tapi ya kadang-kadang kan kita berpikir, nah itu maksud saya, kadang-kadang kita oke lah kita mau nyari viral, nyari penghasilan banyak, tapi kan hati nurani kita masa sih begitu. Contoh misalnya kayak sekarang di Bali lah kita ya. Di Bali kan kayak bule misalnya, ada bule banyak yang liar-liar itu yang ini. Itu video kan bagus itu ketika misalnya kemarin kayak di Bedulu itu kan ada bule yang dipukulin karena dia merampas. Itu bagus, banyak orang nonton. Tapi masa hal-hal begitu kita terusin ya kan. Kasihan loh Bali. Ternyata di Bali kok rusak begini ya, bulenya di ini. Ada dua sisi yang membuat orang akhirnya berpikir apakah Balinya tidak aman atau bulenya sekarang yang datang, bule-bule kere yang tidak berkualitas akhirnya ditampung terus oleh Bali. Atau kan masyarakatnya liar. Atau masyarakatnya liar kan. Kita seolah-olah tidak ada aturan yang tidak ada aturan. Sehingga kadang-kadang kita berpikir itulah fungsi media penyiaran, mengedukasi. Ya, enggak apa-apa kadang-kadang kita kadang-kadang ingin cepat terkenal, ingin cepat viral, tapi nanti jatuhnya juga cepat turun, Pak Arda ya. Jadi saya pikir ayo dong kita yang punya pemikiran, yang punya pengetahuan yang lebih cerdas, enggak apa-apa kita lurus hal. Banyak misalnya budaya-budaya di Bali, contoh misalnya ngaben kayak di Ubud kemarin itu kan, itu luar biasa banyak sekali bagaimana orang-orang di Ubud tuh ngaben dengan warna ungu ya itu kan, itu menarik itu, sehingga orang viral sekali, itu orang inspirasi gitu loh. Sehingga tidak hanya dari sisi itu, kemudian juga contoh, saya berapa kali misalnya berkunjung ke tempat-tempat budaya-budaya seperti Tenganan, itu kan, bagaimana perang pandan. Ternyata begitu mau perang pandan akan terjadi, orang udah antre itu. Jadi konten-konten keraton sehingga menjadi promosi pariwisata. Promosi pariwisata yang bagus. Di samping memang tontonannya banyak, manfaat kepada masyarakat. Betul. Nah, kita kan mempromosikan hal-hal yang baik. Dan di pemerintah Bali kan udah berapa kali juga contoh yang dulu adalah joget
porno itu kan. Nah. Berapa kali sudah mau diambil, dia ganti akun. Kemudian itu ganti hal-hal yang ini. Dan kalau sekarang Pak Arda misalnya nonton ya, saya sekarang lagi mau menampilkan joget dari Buleleng di joget namanya Wahyu Ulangun. Itu keren sekali Bang, ada pengibingnya orang penari cowok yang keren, dan kita mengundang nanti ada acara di KPID World itu. Mereka tahu ini loh joget aslinya, ini loh joget yang benar, tapi ternyata walaupun jogetnya tidak ada goyang-goyang porno-porno begitu, tapi ternyata yang nonton banyak sekali. Bahkan di YouTube saya lihat, wih keren sekali. Betul, Pak. Ini artinya apa? Tayangan positif kalau kita memberikan sesuatu yang baik pasti akan ditonton seperti itu. Kak, ini kan banyak Pak. Oke, Pak Ketua tadi Pak Agus mengatakan bahwa pengawasan terhadap radio dan TV, bahkan media youth content ini namanya apa Pak? OTT, over the top. Over the top. Bagaimana KPID melakukan fungsinya terhadap pengawas? Bagaimana caranya mengawas ini Pak? Ya. Nah, makanya nanti suatu saat Pak Arda saya undang ke KPID bagaimana cara mengawasi. Di situ kita ada TV digital 30 khusus di Bali loh ya. Ada siaran TV digital sejak 2021 itu ada sekitar 30 TV digital. Itu kita tiap hari mantau, ada sekitar 8 orang yang memantau. Setiap hari loh. Kalau tayangan yang tidak baik misalnya ada yang contoh deh. Kalau misalnya di Bali kan banyak orang lawar, banyak orang acara-acara adat, kadang-kadang ada merokok di belakangnya, plus itu kan tidak boleh merokok itu. Kalau lolos itu kita tegur itu. Nah, jadi filterisasi itu sebetulnya ada dari TV itu. Kemudian setelah itu terakhir kita yang mantau. Gitu ya. Kalau ada yang pelanggaran kita tegur. Nah itu contoh. Misalnya ada aksi kekerasan, ada aksi darah dan sebagainya. Nggak itu boleh. pasti kita. Cara negornya gimana Pak? Lewat surat atau kita panggilan? pasti panggil, ada klarifikasi, panggilan pertama, panggilan kedua, ketiga. Kalau sampai ketiga ternyata masih tetap melakukan pelanggaran karena kesengajaan, misalnya sengaja itu, ya kita pasti rekomendasi izinnya dicabut. Nah, kita lapor ke sanksinya izin dicabut. Ya itu tidak, kalau kita KPI mengeluarkan sanksi itu kadang-kadang teman TV akan hormat lah. Mereka kan menyangkut tentang integritas itu. Ketika ada sanksi diberikan kepada salah satu tayangan TV, itu kan akan kita kirim ke beberapa stakeholder, terutama berkaitan dengan iklan. Nah ini mereka pengiklan itu pasti berpikir, loh ini acara ini kok ditegur terus, kok tidak berani saya, begitu loh. Padahal untuk maaf misalnya TV swasta, itu biasanya kan dia mendewakan lah iklan itu. Betul. Kan. Begitu dia integritasnya diragukan, nyawanya di situ. Kalau mereka sudah kena teguran integritas, mereka berpikir itu. Nah, itu jadi undang-undang ini memang memberikan kewenangan kepada KPI, KPID untuk melakukan pengawasan karena itu kepentingan masyarakat, Pak. Kita beberapa kali misalnya ada laporan, ada radio juga begitu. Ada radio orang ngomong agak jorok, agak porno, kadang-kadang dilaporkan oleh masyarakat. Kita punya radio untuk memantau itu. Tapi sekarang kan sudah radio streaming, agak lebih mudah sekarang memantau. Karena misalnya kita radio Singaraja, kita pantau dari sini. Kita dengar sekali, kita ambil acak kira-kira penyiarnya gimana caranya ngomong, bagus nggak, sesuai nggak dengan aturan yang disebut dengan P3SPS namanya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah itu aturannya jelas, tidak boleh begini, tidak boleh ini. Misalnya contoh ya, maaf ngomong di sini, maaf sekali ini kita ini bangsat itu umpama di radio itu udah pasti kena teguran itu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, kurang ajar itu umpama kan. Itu kata-kata kasar nggak boleh. Kata-kata kasar begitu nggak boleh. Dulu misalnya yang penyiar di nasional kalau di konten Pak? Ya di konten itu tanggung jawabnya masing-masing pribadi. Nanti kalau ada yang merasa protes, melaporkan, ya tanggung jawab masing-masing. Masuk undang-undang OTT. Undang-undang ITE itu ya. Nah, dulu kan ada yang presenter yang di nasional itu kan selalu ngomong kurang ajar, ditegur sampai di dep seperti itu kan. Itu nggak boleh karena di TV dan radio itu ketat pengawasannya, Pak. Jadi berbeda dengan sekarang media-media digital yang ada, OTT ini, kadang-kadang kan ini diawasi, ini lepas, ini lepas. Jadi ini tugas kita bersama untuk sama-sama mengawasi. KPID sendiri berapa Pak kira-kira yang ada saat ini TV dan radio yang diawasi Pak? Kalau kita di Bali ada 30 siaran TV digital. 30? 30. Makanya Pak Arda mungkin kaget. Dulu pikirannya kan TV swasta nasional beberapa itu, 16 itu. Betul. Sejak TV digital tahun 2022 itu ya, sekarang kontennya hampir 30. Kalau misalnya Pak Arda ke Jakarta, itu ada sekitar 50 channel. Nah, di Bali sebenarnya masih ada peluang ini.
ada siaran misalnya seperti sekarang My World TV ini, suatu saat bisa bersiaran di di apa namanya di terestrial namanya. Kalau ini kan OTT, sekarang kalau di TV ini frekuensi terestrial. Jadi bisa, itu masih ada kanal kira-kira sekitar 3 atau 4 yang kosong yang masih belum diisi. Wah, jadi catat sih. itu. Karena gini, dengan TV digital itu begini Pak, ya. Satu frekuensi itu bisa 8-10 channel TV nih. Nah, jadi sekarang ada 4 frekuensi yang berhak membuat TV digital. TVRI, kemudian Metro TV, kemudian Antv Group, sama Nusantara TV. Ini sekarang misalnya contoh, kalau TVRI, TV-TV lokal banyak di situ, Bali TV semua nyewa. Dia nyewa untuk siaran. Sudah ada lagi membangun tower dia. Karena tidak boleh lagi. Jadi yang punya hak untuk membangun tower 4 TV ini. Misalnya kalau di Antv Group itu ada sekitar 9 TV di situ. Wow. 9 channel Bisa di sana. bisa. Kemudian di Nusantara TV ada sekitar 3 channel. Ini masih kosong ini. Jadi misalnya kalau Pak Arta nanti My World TV ini saya mau booking dong 4 jam. Nah, silakan. Bisa, Pak. Bisa itu siaran 4 jam lokal kan di Bayar Bali. tapi Ya bayar kepada yang ini misalnya yang nempel di sana. yang punya MUX namanya, multiplexing. Oh. Murah kok kalau TV digital tuh kalau kemarin sejak TV digital tuh rata-rata dari 17 sampai mungkin 25 juta per bulan. 17 sampai Kalau tergantung jamnya. Oh. Misalnya kalau mau 4 jam berapa? Ada juga kekuatannya kalau tergantung Mbps namanya. Megabytes itu ya. Kalau dalam bentuk SD ya, standar definition namanya, itu paling 2 mega, ya mungkin gambarnya masih agak kurang terlalu jelas. Tapi kalau 3 ke atas, 3 Mbps atau 4 itu gambarnya sling sekali. Keren itu, tapi emang agak lebih mahal dikit itu. Pak Gus. Anggaplah tiang niki orang yang tidak memang di dunia itu, Pak. Iya. Apa menariknya kalau kita punya TV, Pak? Otomatis kalau ngomongin menarik berarti ngomongin cuan, Pak ya. Iya, betul. Coba apa rahasia itu, Pak? Sedikit Gini. Pak, tentang bisnisnya nih. Saya kebetulan ikut merintis TV dari awal, dari TV lokal di Bali TV 2002. Saya ingat sekali saya jadi presenter pertama di situ. Kemudian ada TV lokal di sini juga, Kompas TV Dewata, saya juga menjadi konsultan di situ. Jadi begini, saya ingat sekali waktu itu pemiliknya bilang, salah satu TV, Pak, saya punya uang sekian, tapi saya siap habis uang saya ini, saya nggak jadi apa-apa. Karena memang investasi TV luar biasa waktu itu. Tapi sekarang kan sudah semua dimudahkan dengan adanya streaming digital ini. Dulu kan beli alat mahal sekali itu. Betul. Nah, tapi saya bilang, Pak, Bapak suatu ketika harus siap menjadi orang terkenal dan orang yang diperhatikan dan orang yang akan dicari oleh tokoh-tokoh politik. Siap itu, Pak. Nggak mungkin, Pak Agus, nggak mungkin. Buktikan, Pak. Sekitar 6 bulan, 1 tahun, Pak akan dicari orang. Betul. Akhirnya kita waktu itu siaran masih 4 jam siarannya. Saya masih ingat kita bawa DVD ke Jimbaran, putar di situ kayak muter disket player itu loh. Dari situ siaran 4 jam, 5 jam. Kemudian ada masalah TV yang sudah terkenal di Bali, masalah sama pemerintah waktu itu kan, Pak Pemerintahan Provinsi Bali tidak pakai siaran di sini, lebih banyak di sini sekarang. Akhirnya apa? Ownernya kenal baik, akhirnya kemana-mana sama owner ini. Akhirnya jadi apa? Jadi tokoh terkenal jadinya sama pemerintah Provinsi Bali waktu itu Pak Gubernur kan. Ini karena memang di sini dipakai siaran terus, promosinya kan, promosi kegiatan sebagainya, sosialisasi. Itu artinya apa? Berarti Bapak sekarang akan dicari oleh tokoh-tokoh politik. Saya nggak nyangka, Pak, saya kok bisa begini. Padahal dulu saya berpikir akan habis uang saya kan. Tapi ternyata sekarang ini. Nah, contoh lah, mungkin Pak Arta sudah lihat kan tokoh-tokoh politik kita. Bagaimana misalnya Haritanu, kan punya TV. Kemudian Metro TV, kemudian Pak Abu Rizal Bakri, apa. Ya itu orang-orang politik yang memang akhirnya dampaknya besar. Mungkin orang berpikir, tidak ansih di situ murni untuk kepentingan bisnis, tapi ada hal lain yang dia dapatkan. Misalnya suatu saat nanti Pak Arta jadi tokoh terkenal karena punya TV kan, orang mungkin bukan di TV-nya ini nyari uangnya, mohon maaf misalnya kan, tapi kan ada lain, jadi tokoh politik, public figure yang terkenal. Banyak sekali yang begitu, artis-artis misalnya Raffi Ahmad kan punya dia Rans Entertain yang punya TV, betul. Sule kan punya, akhirnya apa? Kita nggak nyangka ternyata orang dari situ menjadi terkenal, kemudian uang banyak mengalir, dan saya selalu tanamkan kepada teman-teman yang bergerak di TV, radio, Anda jangan berpikir hanya uang, misalnya jadi penyiar radio, oke lah, penyiar radio mungkin dapat sedikit, tapi dari penyiar radio itu Anda terkenal, kemudian jadi MC,
jadi orang moderator di mana-mana kan dicari Ya, Pak ya. betul, Nah betul. itu sehingga itu yang Anda dapatkan. Hmm. Karena memang Branded, Pak. branded ya seperti itu. Jadi Kita punya branded tersendiri atas kelebihan yang orang lain tidak Orang lain, miliki, ya. sehingga orang lain itu butuhkan kita. Karena orang masuk ke TV itu nggak sembarangan loh bisa. Misalnya, maaf, misalnya saya sekarang diundang ke sini, saya berterima kasih. Kok bisa diundang? Berarti ya saya merasa diri ya berterima kasih punya kesempatan untuk memperkenalkan diri kan itu ya. Karena tidak semua orang kan itu penting sekali, sama dengan kita tampil di TV misalnya nyanyi misalnya. Kan tidak semua orang bisa begitu. Betul. Dari situlah kita akan mendapatkan efek. Oke, Pak Agus. Pak Agus punya strategi nggak? Ini kan Pak Agus sudah pengalaman sekali di media nih. Iya, iya. Anggaplah saya sekarang ada di channel YouTube. Iya, betul. Bagaimana caranya saya supaya dikejar oleh orang-orang politik dan orang-orang top, Pak? Ya. Kan kita belum punya TV, Iya, kita iya. baru punya channel YouTube. Ya kita tanya coba sama ahlinya, mumpung konsultan gratis. Saya begini Pak, saya selalu tanamkan kepada anak-anak muda. Saya juga punya, saya ngajar di bidang multimedia, dan anak-anak didik saya juga banyak di bidang multimedia IT begini. Saya bilang, Anda yang pertama kuncinya adalah passion. Passion itu artinya senang dulu, senang. Yang kedua mampu, belajar. Yang ketiga tangguh nggak? Nah, Apa, Pak? tangguh. Oh, tangguh. Karena begini, Hmm. kadang-kadang contoh ya, di channel kita membuka channel di YouTube, misalnya baru 500, wih lama sekali kok, 1000 lama sekali, akhirnya berhenti. Ini teman saya nih Pak Gus Yogi, dia punya channel, akhirnya hilang dia, padahal sudah sampai gitu ya? ratusan ribu loh yang nonton waktu itu. Udah 500.000 Akhirnya hilang dia sekarang channelnya. Karena apa? Dia beli HP yang mahal, nanti saya akan bikin jadi YouTuber. Ternyata sudah nggak ada, hilang. Artinya apa? Konsisten Pak. Saya selalu setiap ada kegiatan saya bikin video terus ternyata apa? Naik orang kok nggak nyangka, kemudian kok AdSense masuk, kemudian orang langsung ada uang masuk. Loh kok bisa begini? Nah, akhirnya apa? Konsisten kita. Itu yang penting. Dan jangan pernah menyerah. Saya selalu tanamkan pada anak-anak muda kita yang jadi konten kreator, orang yang bergerak di multimedia, tangguh itu penting. Jangan pernah menyerah. Ketika kita bikin video apapun, selalu bikin video misalnya begini, Tyrant, kok nggak ada yang like, nggak ada yang nonton, gitu. Bikin lagi yang lain, dan jangan pernah menyerah ketika Anda dihujat, ketika Anda dikontra oleh orang lain. Karena kalau kita selalu berpikir, kan ada komen-komennya tuh, wah ini begini. Kalau kita meladeni itu terlalu banyak, kemudian kita larut dengan hal-hal yang negatif, akhirnya kita down mental kita. Berarti kata kuncinya konsisten, terus berinovasi, terus inovasi, tangguh itu berarti jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Hanya itu, Pak? Iya betul. Tapi kita tentu berimbang dengan kemampuan kompetensi ya Pak ya. Karena saya, misalnya Pak Arka dan saya, kalau kita umur kan kadang-kadang perkembangan teknologi kan beda ini Pak. Betul. Dulu saya mengajarkan anak-anak saya bagaimana caranya membuat video, bagaimana menjadi konten kreator sebagainya. Ini loh tekniknya ini. Tapi ternyata ada anak muda, oh ini Pak ini kurang ini. Contoh lah. Misalnya anak saya bikin jedak-jeduk, tapi kok yang nonton banyak sekali nih. Saya pikir ini apa jedak-jeduk begini kok. Padahal saya maunya kan bikin yang keren, yang formalnya ini. Bapak hilang. Tidak di Tapi saya bilang, loh, makanya waktu kemarin ada Pilpres, ini jedak-jeduk ratusan ribu Pak. Apanya yang menarik ini? Tapi ternyata apa? Saya harus serap ilmu di situ. Nah, saya bilang, oke ini saya bikin ini loh formalnya. Jadi formatnya ini silahkan Anda kreasikan. Ternyata ada transisi begini, ada model begini. Oh saya belajar banyak. Sehingga saya kalau mengajarkan anak-anak itu pasti pakem aja saya kasih. Tapi kalau Anda di TV tidak boleh begini. Ya. Ada rahasia Pak. Ada rahasia nih Pak. Iya. Karena Pak bicara tadi jedak-jeduk. Iya. Nuansa politik ini Pak, visi misi dikalahkan oleh jedak-jeduk Pak. Goyang-goyang terutama. Makanya kalau Pak Arta mungkin sudah berpengalaman, Bapak kan sudah pengalaman banyak sekali relasi. Bapak ke Banjar-Banjar ngomong, oh, ini begini, nggak ada yang ini. Tapi kalau goyang aja, soeran ini ada road price, itu yang dicari. Nanti pulangnya ingat, apa yang dicoblos? Oh ini yang ngasih road price. Ini intermezzo lah kira-kira. Oke Pak, karena kita sudah menyinggung sedikit tentang politik Pak. Iya. Nah sekarang ini kan masanya adalah pemilihan pilkada. Iya. Atas pilbub dan pilgub Pak ya. Iya. Pemilihan bupati dan pemilihan gubernur Pak. Iya. KPID sendiri perannya apa nih Pak? Peran kita ada 3 Pak ya. Dalam nuansa politik ini. Dalam nuansa politik, kita menjalin gugus tugas dan MOU dengan 4 lembaga, yakni KPU, Bawaslu,
Dewan Pers, dan KPI. Ini ada kesepakatan sejak pemilu legislatif tahun 2024 yang lalu. Jadi perjanjiannya 2023. Nah, MOU ini diturunkan menjadi gugus tugas. Gugus tugas ini berfungsi ada 3 hal. Pertama, mengawasi pemberitaan. Yang kedua, mengawasi penyiaran berkait dengan pemilu. Yang ketiga, berkaitan dengan iklan kampanye. Atas hal apa, Pak? Dalam pengawasan yang hubungan dengan politik nih, Ki? Ya, ini 3 ini. Ya, Tadi misalnya iklan penyiaran. Misalnya kalau ada yang siaran-siaran di TV, ada calon-calon sebagainya, kita awasi itu. Tidak boleh sembarang, karena ada tahapannya loh, Pak. Contoh, ini kan nanti kampanye kan mulai tanggal 25 nih. Tanggal 25 September. Jadi kalau dari sekarang orang kampanye coblos saya ada di TV, kita bisa tegur, TV itu kita tegur. Kemudian nanti kita komunikasi dengan Bawaslu, Bawaslu akan tegur partai politik itu atau mungkin calon itu. Oh, Anda belum waktunya lo kampanye, Anda kok udah kampanye, tegur. Nah, kalau teguran dalam bidang politik ini kan risikonya tinggi, Pak. Dampaknya besar sekali. Betul. Karena lo ditegur, padahal kan kita panggil loh, kita panggil, kita komunikasi misalnya di KPI. Nah, kita makanya tidak ingin begitu. Kita mengantisipasi sejak awal dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan semua TV dan partai politik kemarin. Minggu lalu kita kumpulkan. Semua partai politik, perwakilannya kita kumpulkan, semua TV, radio kita kumpulkan. Ini loh yang boleh Anda lakukan, ini yang tidak boleh Anda lakukan. Tapi tim sukses mereka dipanggil nggak, Pak? Oh, dipanggil. Kemarin untuk hadir. Memberikan sebuah informasi ini. Betul. Kemarin kita udah panggil. Kita ada acara di Dinas Kominfo. Kita undang Bawaslu, kita undang Komisi Perlindungan Anak. Jadi kita bertiga, karena memang kita bertiga ini melakukan kesepakatan sebelumnya untuk membuat pemilu ini minim pelanggaran, gitu ya. Pak. Ampura, Pak. Iya. Anggaplah yang kandidat Iya. calon wakil bupati atau bupati, Pak. Iya. Tiba-tiba sebelum tanggal 25 September ini, saya yang menyatakan diri bahwa saya W.A. Sarta berencana untuk membuat Bali, terutama Bali Utara, seperti ini, dengan saya memegang anggaran dan sebagainya, dan saya memaparkan visi misi itu, tetapi saya tidak mengungkapkan bahwa masyarakat harus milih saya, Pak. Ya. Itu melanggar. Betul. Jadi ini yang kadang-kadang kita harus pahami, yang namanya kampanye itu yang sesuai dengan kesepakatan kita waktu pemilu legislatif dan pemilu pilpres kan ada 2. Kampanye umum, kampanye yang sifatnya terbuka. Nah, kampanye umum ini sosialisasi, pemaparan visi-visi itu boleh. Tapi kalau kampanye yang sifatnya terbuka, yang misalnya ada tahapannya, kalau di media penyiaran dulu ya, waktu pemilu legislatif itu diberikan waktu 21 hari. Dari bulan November sampai bulan Februari waktu itu, proses kampanyenya kan sekitar mungkin 60 hari, tapi khusus untuk di TV radio hanya 21 hari waktu itu. Ya. Itu boleh kampanye pada saat itu, di situ baru boleh menyampaikan visi misi, citra diri, citra parpol, dan ajakan. Nah, ketika tidak ada ajakan misalnya, saya ingin begini, ya itu sosialisasi, tidak masalah. Tapi begitu nanti, tolong coblos saya nomor sekian, nah itu kampanye, itu ajakan, tidak boleh gitu. Berarti kata dasar kampanye adalah ajakan. Mengajak. Berarti kalau hanya menyampaikan sebuah visi-misi, tidak masalah, Pak? Tidak masalah. Itu memang tidak pelanggaran itu. Ada ketentuannya situ. Jadi memang itu namanya sosialisasi. Namanya sosialisasi sehingga kita di TV sudah jelas aturannya. Jadi kalau misalnya nanti tahapan pilkada ini sudah diatur jadwalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini kampanye di media cetak, media elektronik, boleh. Nah itu silakan si nomor sebagainya, coblos, seperti itulah. Langsung kampanye. Ya itu namanya kampanye. Karena kita lihat kan kemarin sebelum kandidat ini ditetapkan sebagai calon. Sampai sekarang belum loh. Sampai sekarang belum. Penetapan calon tanggal 22 September. Belum, Pak. Belum. Ini mereka baru mengajukan diri. Verifikasi. Verifikasi, kesehatan, administrasi sebagainya. Nanti tanggal 22 September dia akan ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Mungkin pada saat itu sekalian pengundian nomor urut. Kemudian tanggal 25, 3 hari berikutnya baru boleh kampanye. Tanggal 25 baru boleh? 25 September dia boleh kampanye. Penetapan calon tanggal? Tanggal 22 September. Oh, 22, Pak. Ya. Nah, ini sebelum 22 September ini kan calon-calon ini sudah mulai mempromosikan dirinya supaya ditunjuk oleh partai, Pak. Iya. Saya loh yang qualified untuk menjadi kendaraan you. Makanya sekarang kalau misalnya Pak Arta melihat atau teman-teman misalnya di Bawaslu, ini kok sudah kampanye ini melanggar sebagainya, mereka belum calon. Mereka kan belum secara resmi belum calon. Orang belum ada calon. Nah, berarti sebelum penetapan tanggal 22, mereka berkata apapun di media karena belum calon sah-sah aja, Pak? Iya, artinya tidak sebagai pelanggaran. Ya, tetap
tetap ada rambu-rambunya Pak ya. Misalnya menyangkut tentang SARA, pornografi dan sebagainya. Ya, kan. itu umum itu ya. Yang Ya, sama kalau yang ini masuk adalah politik. visi-visi, ya silakan. Itu memang ya namanya sosialisasi itu. Bapak Ibu enggak apa-apa, karena kemarin ada yang nitip pertanyaan seperti itu, Pak. Ya, kadang-kadang, nah ini tugas Ada kami, Pak. salah satu kandidat, Pak. Ya, Saya ya. ngobrol dengan Bapak, Ya, coba ya, ditanyakan. Karena begini, ini dah tugas kita, Komisi Penyiaran, KPU, Bawaslu, kan sukses tidaknya pemilu itu tidak hanya tergantung pada penyelenggara pemilu yang 3 itu, Bawaslu, KPU, dan DKPP, tapi semua pihak loh, termasuk lembaga penyiaran. Jangan sampai salah juga memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga agar kita tidak lagi menjadi sesuatu yang ramai. Misalnya contoh ya, yang kemarin misalnya ada beberapa calon ini ngasih uang kok, dia mempunyai menyerahkan sumbangan, itu gimana, sudah politik uang apa belum? Kan belum calon itu. Karena aturannya begitu, Pak. Belum calon, Bro. Boleh. Masalahnya kan gini. Sebelum tanggal 22 September. Kadang-kadang kan begini, Pak ya. Dalam konteks apa dia kan itu ya? Oh, mungkin dia sebagai bupati, sebagai ini kan kita juga susah menentukan karena dia sebagai bupati memberikan masyarakatnya hal begitu ya. Nggak bisa di ini juga. Gitu. Boleh aja, Pak ya. Karena itu dana bansos juga yang memang harus dikeluarkan. Memang untuk kepentingan rakyat. Nah, kecuali misalnya nanti pas ketika sudah resmi ditetapkan calon nomor urut, kemudian ya uang blak-blak, nah itu kelihatan jelas itu kan gitu ya. Memang ini yang harus tolong dibantu, mungkin termasuk Parta dan melalui media kita ini ya, hal-hal begini perlu terus dibantu disosialisasikan. Gitu. Jangan sampai nanti kita di masyarakat salah persepsi, kemudian salah langkah, kemudian akhirnya apa? Pemilu yang kita harapkan berjalan dengan baik, ada masalah seperti itu. Pak Agus, kalau di zaman sekarang ini, Pak ya, kekuatan media itu luar biasa, Pak. Bahkan saya orang hukum aja, Pak, keputusan pengadilan aja bisa dipengaruhi oleh kekuatan media, Pak. Betul. Kayak kemarin di MK itu ya, kemudian ada demo itu ya. Ya, banyak, Pak. Kita bermain media atas keputusan. Betul. Tapi semuanya punya prinsip dan idealis, Pak ya. Yang mau saya tanyakan, Pak, menurut Pak Agus, pandangan Pak Agus terhadap money politik itu apa ya, Pak ya? Seandainya tertangkap media dan lain sebagainya, Pak. Ya, kuncinya kan ada 2. Satu kan ada saksi, ada bukti kan itu ya. Seperti di hukum itu kan. Betul, Pak. Nah, ketika dia mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu akibat dari pemberian itu, ya itu kan bagian dari upaya money politik seperti itu. Tapi ketika misalnya dia dalam konteks sebagai orang yang memang jabatannya, kemudian karena memang kepentingan untuk masyarakat yang tidak ada kaitan dengan politik, tentu kita tidak bisa salahkan. Kan banyak sekarang yang tokoh-tokoh begitu. Memang saya dengan di KPI dulu dengan Bawaslu juga sering komunikasi, Pak, bagaimana kalau misalnya ada calon-calon ke pura ini memberikan sumbangan. Ya, pada akhirnya di sana kan ada juga pasti akan tolong coblos atau mungkin begitu kan itu ya. Tapi teman-teman peserta politik, kemudian teman-teman calon, sebetulnya kan sudah memahami dia apa yang dia boleh omongkan, apa yang tidak, sudah mengantisipasi. Karena kan kita tahulah namanya suasana undang-undang dan sebagainya, kadang-kadang kan ada celah-celah yang mungkin ditafsirkan berbeda-beda. Oh, tafsirannya begini, nah begini. Ini kan sebetulnya menurut saya ya boleh dikatakan karena namanya realistis lah, namanya orang. Kalau bisa melanggar, tapi tidak diketahui kan, kadang-kadang ada yang begitu kan. Tapi padahal sudah tahu melanggar. Karena udah jelas, Pak Agus, udah jelas. Oh, calon Bupati WS Arta, masih mekramo ke pura kemudian dengan memberikan bantuan sekian 500 juta. Itu money politik apa bukan? Dan kita siarkan ke semua media, Pak. Iya. Karena saya sempat diskusi dengan Bawaslu waktu itu kan, ini gimana ininya? Satu, banyak hal yang dilihat itu. Satu, apakah dia sudah lapor, kemudian ada jadwal. Kan ada tahapannya tuh, Pak. Misalnya begini, jadwal dia kampanye di A, tapi ternyata dia tidak mestinya kampanye di situ, itu sudah melanggar kan, karena tahapannya. Kan itu ada jadwal kampanye pun harus dilaporkan, Pak. Kan tim kampanye melaporkan di mana dia ini kan. Kalau ada tambahan gitu selain yang dilaporkan itu, Pak? Itu kan berarti dia tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai dengan. Terus makanya kalau saya lihat beberapa kali kita juga misalnya komunikasi, mereka diundang kok, tim LO-nya, tim SES-nya. Tahapan-tahapan ini harus diikuti dulu. Tahapan-tahapan ini diikuti. Cuman memang kendala kita, namanya di Indonesia kan SDM, Pak, banyak. Harus
semua harus ikut mengawasi kan. Tidak hanya bisa dibebankan kepada Bawaslu, kepada KPU. Kalau ada masyarakat yang memiliki bukti, rekaman, foto dan sebagainya, silakannya dilaporkan, disampaikan. Tentu nanti pihak-pihak terkait akan memproses itu. Jadi ya seperti yang diproses-proses di hukum dulu Pak. Kalau ada bukti, saksi, sebagainya, kalau memang kuat pasti akan diproses. Tapi kalau cerita yang tadi itu Pak, yang musim kerama itu masih abu sih Pak nih Pak ya. Ya, itu dikatakan money politik atau bukan masih. Iya, memang itu kan dari dulu memang masalah seperti itu ya. Karena satu pihak, nah ini kan sama dengan modelnya, ya mohon maaf, misalnya ada sistem, ada suap, ada pemberian, ada yang memberi, ada yang menerima, tidak mau saling melaporkan ya agak susah kan. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa merugikan, sebagainya. Yang jelas kalau itu sifatnya mempengaruhi untuk kepentingan politik dan memang mengajak, bahkan ada intimidasi ya, dan ada bukti saksi, pasti diproses Pak itu. Intimidasi pasti nggak ada Pak, tetapi kan media yang menangkap itu Pak. Iya, betul. Intimidasi media nanti kan yang dilaporkan kan, pasti nanti tugas dari yang paling yang melaporkan ya lawan politiknya, politik, seandainya dikalahkan suatu saat nanti. Dan itu rata-rata kan normal Pak, ketika di mana-mana, contoh misalnya kita di desa adat atau mungkin di desa, ketika ada kesepakatan, kemudian contoh waktu itu kan ada pemilihan, misalnya pemilihan bendesa adat, pemilihan, oke, kita sepakati musyawarah mufakat, tapi begitu selesai dapat si A ternyata tidak sesuai dengan harapan, dia protes. Oh ini tidak benar, dia biasa itu gitu. Padahal waktu itu sudah disepakati kan, ini akan begini. Di Bali kan beberapa kejadian ada begitu Pak. Betul Pak. Pemilihan itu. Bagus. Ya. Kalau dilihat dari presentase Pak ya, ya. Ada nggak Pak diketahui bahwa khususnya di Bali lah anggap niki, berapa, karena kalau tiang pribadi Pak ampura niki, kalau tiang pribadi jarang sekali nonton TV Pak. Iya. Lebih sering saya nonton YouTube Pak. Betul. Mohon maaf Pak ya. Iya. Ini kan saya pribadi. Betul. Hampir sebagian besar kok. Bisa nggak melihat berapa persen masyarakat kita ini nonton TV, berapa persen masyarakat kita ini lebih nonton YouTube? Ya, gini, kemarin saya sudah sampaikan kepada teman-teman di radio TV, ada salah satu penelitian dari lembaga internasional yang dijadikan pegangan oleh KPI pusat, bahwa orang mengakses internet itu per hari sekitar 8 jam 43 menit. Kemudian orang menonton TV sekitar 4 jam 28 menit. Nah, kemudian orang yang mendengar radio per hari sekitar 35 menit. Kemudian di internet itu apa yang banyak diakses? Media sosial. Media sosial ada urutannya. Ada YouTube, ada WhatsApp pertama, kemudian ada YouTube, ada Instagram, sebagainya. Nah itu artinya apa? Ternyata apa? Perkembangan era teknologi ini tidak bisa diingkari. Ya. Tidak bisa diingkari. Dulu sebelum ada media sosial, sebelum ada era digital seperti ini, orang kan pasti nonton itu. Betul Pak. Ya. Nah ternyata secara bertahap, perlahan mulai menurun. Harus diakui itu. Nah saya selalu tanamkan kepada teman-teman TV, radio, caranya gimana? Jangan pernah menyerah. Kalau kita menyerah pada teknologi, kita akan kalah. Berarti apa? Caranya adalah konvergensi namanya. Konvergensi. Artinya, Pak? Konvergensi itu Anda ketika konvensional di radio, TV harus memanfaatkan media digital ini untuk melakukan siaran. Contoh, sekarang siaran di TV, kemudian orang akan siarkan lagi di YouTube, streaming, sehingga orang TV yang ada di Jakarta bisa ditonton di luar. Iya Pak. Kan seperti itu. Makanya radio misalnya, saya berapa kali dialog begini radio di RRI misalnya, orang dari Bandung nelpon kok. Maaf Pak, saya mau tanya loh, dari mana? Dari Bandung, kok bisa ya? Oh dia streaming, dia dengar. Bahkan enggak lagi radio begini, dengar suara tapi langsung siaran begini lah, begini saya bilang. Ini saya makanya kadang-kadang acara TV yang ada di TV kita bisa nonton di YouTube. Nah, Pak. itu. Tidak harus mengganggu jam juga. Betul. Pak, nanti tayang jam 10, yang nanti pulang kerja jam bisa nonton di rumah. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa TV. Bahkan Pak Arka, saya lihat itu subscribe mereka tinggi. Bahkan ada beberapa TV yang penghasilannya jauh lebih besar dari situ. Lebih besar. Karena contoh ya, salah satu TV swasta nasional saya lihat di Jakarta itu subscribe sampai 10 juta sekian. Saya waktu diskusi di situ berapa per bulan dapat sekian Pak, sekian. Terus iklan di sini di konvensional ya menurun Pak. Ternyata ini pakai untuk lebih subsidi silang. Nah itu. Inilah yang mau saya tanya Pak. Dengan perubahan media dan penggunaan dari masyarakat, otomatis peran KPID kan nggak kuat di OTT ini Pak. Itu salah satu contohnya adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan DPR adalah mengubah undang-undang penyiaran.
Jadi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran itu hadir dan lahir tahun 2002, sudah lama sekali, dan berusaha mau diubah tahun 2012. Sampai hari ini belum. Ketika kemarin misalnya Pak Arka masih ingat ketika ada upaya untuk melakukan revisi, karena ramai orang demo, oh nanti KPI mau mengawasi ini, kemudian ini pemerintah mau begini-begini dah. Nah, padahal sesungguhnya waktu itu adalah upaya-upaya masukan dari masyarakat banyak. Pak, ini media digital yang di luar pengawasan KPI banyak sekali loh Pak. Nah, bahkan ini, lebih banyak yang ditonton. Nah, ini kok gimana kalau ada masalah gini, kok siapa yang mengawasi? Nah, kami di KPI tentu berpikir, oh kami belum punya kewenangan karena ranahnya bukan di situ. Caranya gimana? Ya waktu itu ada upaya dari pemerintah, khususnya DPR, untuk mengajukan hak inisiatif melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran. Tapi sampai sekarang belum selesai, karena ya itu pertimbangan politik. Banyak orang yang merasa mungkin dirugikan, gitu kan. Kalau misalnya tayangan-tayangan konten-konten di OTT yang tadi itu over the top itu misalnya semua positif, kan tidak perlu ada undang-undang penyiaran yang baru. Tapi kadang-kadang kan tidak semua sifatnya positif. Iya, karena semua orang bisa bikin, Pak. Semua orang bisa bikin. Begitu misalnya ada masalah kemudian dipersoalkan, dia ganti akun lagi, baru lagi. Dan motivasinya beda-beda, Pak. Ya. Motivasinya ada yang mau sifatnya ada memberikan informasi yang mendidik, bermanfaat, tapi ada juga motivasinya memang sifatnya hanya viral. Viral, mengacau, bahkan ada politik, kepentingan politik. Konspirasi. Ada akun-akun yang negatif. Dengan situasi anggaplah undang-undangnya belum ada ini Pak. Ini kan undang-undang belum ada. Terus kenyataannya minat dan tontonan itu lebih besar di OTT Pak. Ya. Kenyataannya Pak, yang Pak sampaikan kenyataannya. Ada nggak peran KPID Bali untuk mengantisipasi hal ini terhadap berhubungan dengan pemerintah Pak? Pemerintah provinsi lah ya. Jadi tidak berhubungan dengan pusat tetapi pemerintah daerah di sini. Nah, itulah upaya yang kita lakukan, melakukan MOU dengan lembaga-lembaga terkait, misalnya dengan Polda, nah, misalnya dengan pihak Komisi Perlindungan Anak, kemudian yang lain-lain. Itu kita selalu, kalau ada masalah gini, Pak ada tayangan begini di sini, kita lapor ke Polda atau komunikasi dengan Polda. Ini ada begini. Oh, dari sisi aturan Undang-Undang Penyiaran ini tidak boleh. Ini bisa mereka yang akan mengambil. Jadi mereka yang akan menindaklanjuti. Jadi kita kita perankan lembaga-lembaga terkait ini. Ya. Jadi tidak berarti, kalaupun tidak ada kewenangan di situ, bukan berarti kita tidak menjadi pihak yang aktif juga untuk melakukan literasi, melakukan pengkajian. Kita selalu berusaha melakukan literasi ke masyarakat, ke kampus, ke sekolah-sekolah untuk upaya mencegah. Tapi ketika itu tidak terjadi, tidak bisa dilakukan, akhirnya keluar juga hal-hal yang negatif di penyiaran begitu, ya kita pasti akan komunikasi dengan pihak terkait, misalnya dengan kejaksaan, dengan kepolisian, pasti. Kebetulan memang ada MOU itu. Oke Pak, yang mau saya tanya sekarang Pak, ini berhubungan dengan politik karena kita tahun politik sekarang Pak. Iya. Anggaplah saya kandidat nih Pak, saya kandidat maju di salah satu daerah, saya berkata di salah satu channel YouTube, dan memponis semua visi misi dari lawan saya, bahkan saya merendahkan, bahkan saya anggaplah kasar menjelekkan Pak, bahkan saya menjatuhkan mati-matian, bahkan saya selalu mengkonspirasi atas lawan saya tersebut. Karena dalam strategi ini kan paling gampang bagaimana kita meningkatkan diri kita adalah dengan merendahkan orang lain Pak. Itu paling cepat gitu Pak. Dan itu kenyataannya tidak bisa Pak pungkiri, hal-hal tersebut paling enak ngobrolnya ke kita-kita ini. Apakah bisa KPID mengawasi hal-hal tersebut Pak? Begini, kita kan tetap akan ada aturan etika norma hukum seperti itu ya. Ketika kita melakukan black campaign seperti itu, bahkan negatif campaign seperti itu, risikonya di orang bersangkutan. Ketika risikonya ada di individual masing-masing, tentu ada pihak yang merasa dirugikan. Oke, saya contoh misalnya, ada beberapa yang saya lihat podcast menyerang orang, sebagainya orang, sehingga selalu kita tanamkan kepada pelaku podcast itu, ketika menyinggung orang, tolong dong diisi konfirmasi di situ. Kan kadang-kadang di bawahnya ketika ini dikonfirmasi bahwa si A sebagainya, dia menyatakan begini. Paling tidak selalu ada check and balance, Pak. Itu penting loh ya. Karena jangan sampai nanti nggak ada alasan untuk menggugat atau mungkin mempersoalkan orang. Selalu dalihnya misalnya, oh karena undang-undang pers, undang-undang ini. Dia bukan pers loh. Betul. Ya. Satu, dia over the top itu, OTT. Kan kepentingannya tuh
individual, tanggung jawabnya individual. Betul. Artinya ketika individual ya polisi hubungannya. Ketika orang merasa dirugikan, nama baiknya dicemarkan, direndahkan dan merasa ini perasaan tidak enak, tanggung jawabnya dia sendiri. Berarti kembali lembaga itu akan melindungi. ETA kembali Pak. Iya, makanya saya harapkan, saya ada beberapa yang saya lihat ya podcast nasional, ketika dia menyinggung orang, pasti ada konfirmasi di bawahnya. Oh, kami hubungi ini, teleponnya ndak ini, sebagainya, atau kita hubungi begini. Paling tidak netral lah. Dan berikutnya, kesempatan pertama berikutnya adalah harus mengundang orang yang kena itu. Sehingga ada klarifikasi ya. Jangan pernah tidak mengundang. Saya dulu masih waktu aktif di media cetak, saya selalu bilang sama anak-anak wartawan saya waktu itu, saya bilang, kalau ada berita begini, Anda harus cari sekarang. Tidak boleh nunggu besok karena kita mengejar deadline. Karena ketika besok muncul, karakter orang sudah terbunuh oleh berita Anda yang pertama ini. Karena besoknya ketika Anda tanggapi atau ada kadang-kadang tidak baca itu. Yang dia baca ini yang pertama ini loh. Ini orang dugaan korupsi, tapi Anda berikutnya baru mengklarifikasi, orang tidak akan baca itu. Jadi kalau bisa tuntas di situ. Dan saya selalu bilang waktu itu, Pak, di beritanya di bawah misalnya, ketika dihubungi orang ini tidak ada teleponnya, tidak aktif sebagainya, nggak ada istilah begitu. Jadi jurnalis kejar dia sampai dapat, sampai terakhir deadline loh, jam 11 malam waktu itu harus kejar itu. Pokoknya tungguin di sini, jangan Anda jam 7 udah nelpon, oh nggak ada, mungkin dia lagi mandi, Anda pulang, setelah itu saya sebagai redaktur disuruh ngedit berita itu. Tapi tanggung jawabnya kan di lembaga nanti. Anda berita Anda tidak seimbang, tidak check and balance. Kalau begini caranya bukan cover by both side, berarti Anda rugi. Saya karena pernah mengalami. Pak. Ini Pak, saya mau coba memberikan sebuah edukasi Pak kepada teman-teman YouTuber Pak. Artinya bahwa dengan kita melakukan hal seperti itu, KPID sendiri tidak bisa maksimal melakukan pengawasan. Akan tetapi KPID bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dan memberikan informasi itu kepada mereka, Pak. Sehingga mereka ini pun nanti tidak bisa melakukan apa-apa ke kita, Pak. Kalau orang yang kita black campaign-kan itu tidak ada laporan, Pak. Kalau orang yang kita tidak merasa yang dirugikan dia tidak melapor. Ini kan anggaplah dia, ya sudahlah, apa kata dia aja, malas ribut. Nah, ini kan membuat moral dan mental masyarakat seperti apa atas penyiaran dan tidak sesuai dengan visi misi KPID mungkin, Pak. Ya, itu yang makanya kita yang bisa lakukan adalah pencegahan ya. Pencegahan sejak awal ketika kita sebelum dipublish itu ya. Karena ketika sudah dipublish, begitu kondisinya orang, mungkin yang tadi betul Pak Arka bilang bahwa ini orang ini tidak mau klarifikasi, tidak mau menanggapi, tidak mau melapor karena panjang sebagainya. Saya mengalami dan saya melihat teman-teman saya banyak yang begitu juga. Misalnya ketika dihantam, tidak apa-apa lah, biar aja karma berjalan. Kan itu akhirnya ke sana arahnya. Tapi kita sudah berikan penjelasan loh begini seperti ya itu jalur-jalur yang Anda bisa tempuh ini. Tapi kalau jalur itu yang tidak yang kita berikan tidak ditempuh dengan mereka, ya kita apa boleh buat. Tugas kita sudah memfasilitasi, Pak. Jangan pernah menyerah. Mudah-mudahan Pak nanti suatu saat anggaplah channel-channel seperti ini, karena ini kan ada sebuah informasi dan kenyataannya bahwa OTT ini jauh lebih banyak ditonton daripada TV itu sendiri. Mudah-mudahan undang-undang yang Bapak sampaikan dan lain sebagainya, bukan berarti kami harus minta diawasi. Kami semakin dibebaskan, semakin senang aja, Pak. Akan tetapi kalau memang bisa kita memberikan sesuatu yang positif kepada masyarakat, itu lebih bagus lagi, Pak. Yang mau saya tanya sekarang, Pak, jurnalis KPID, Banwaslu, bagaimana kalau tidak objektif, Pak? Artinya ada unsur keberpihakan sedikit aja kepada salah satu kandidat. Ya, begini. Saya kebetulan memang lama ya sebagai jurnalis dari tahun 93. Artinya begini, itu tergantung dari media masing-masing. Media masing-masing memiliki namanya agenda setting. Jadi frame yang dia buat, frame yang dia sampaikan, dia sudah punya tergantung dari kadang-kadang orang yang ada di belakang di dapur redaksi itu ya. Tapi tentu kalau dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 ya, nomor 40 tahun 99 dan ada kode etik jurnalistik namanya, itu memang
semua konsepnya adalah check and balance, keberimbangan. Tidak boleh ada pihak yang merasa diabaikan. Kita juga di KPI begitu. Kalau Anda menyiarkan tayangan calon tertentu harus berimbang. Contoh ya, yang kemarin dalam Pileg, Pilgub, Pilpres itu untuk satu slot di TV maksimal 10 slot kan. 10 slot. Untuk satu tayangan itu sekitar 30 detik. Kalau untuk radio 60 detik. Nah, ketika misalnya dia tayang di TV harus ada 10 kali 10 slot itu ya. Tapi begitu dia calon lain tidak memanfaatkan slot yang digunakan ini, nggak boleh diambil oleh ini parpol lain. Nah, kadang-kadang kan orang, Pak ini slotnya ada, tapi kok nggak dipakai? Mungkin satu karena dia tidak punya biaya atau mungkin tidak punya ini kan? Di situ Pak. Ini nggak boleh. Ini ketentuannya di aturan itu harus 10 nggak boleh. Ya diabaikan kalau misalnya di sini nggak ada, ya apa boleh buat karena mungkin dia tidak punya dana untuk kampanye di media penyiaran sebagainya. Artinya apa? Itu yang ngatur siapa Pak? Oh, ada ketentuan itu di PKPI, Peraturan KPI nomor 4 tahun 2023, atau di Peraturan KPU ada Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Ada KPU Pak ya? Iya, dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, kemudian peraturan itu kemudian di breakdown oleh KPI hampir sama. Jadi misalnya kalau di radio siaran tayangan iklannya maksimal 60 detik. Itu dasar KPID melakukan pengawasan. Ya, itu dasarnya. Jadi saya makanya dengan teman-teman sudah pegang itu ketika ada begini, oh ini kenapa ini tidak iklan ini kok tidak disiarkan karena ini Pak kita sudah berikan kesempatan tapi ternyata mereka tidak memanfaatkan karena kendala biaya, kendala SDM, sebagainya tidak ada ya. Kalau lihat peran itu ada. Jadi TV, radio, semua media itu pasti konsepnya dan prinsip dan komitmennya adalah berimbang, adil, proporsional. Nah sekarang kalau misalnya orang mengatakan ini kecenderungannya begini, ya itu penilaian orang silahkan. Tapi mereka ketika tidak melakukan keberimbangan pasti ditegur. Berarti peran KPID sendiri dalam nuansa politik ini Pak, peran keberimbangan, peran keadilan, peran daripada menjalankan undang-undang KPU yang Pak sampaikan tadi itu ikut serta berarti Pak? Iya betul. Itu makanya kita membentuk namanya gugus tugas yang terdiri dari 4 lembaga itu, KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers. Nah, jadi ini 4 lembaga ini kemudian mengawasi tentang penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye. 3 itu yang kita awasi. Wah, kalau gitu Pak, tugas KPID itu ternyata banyak sekali Pak. Berat Pak, kalau dalam pilkada atau mungkin pemilu ini berat Pak. Saya terus terang aja, contoh Pak ya. Karena beban mental dan moralnya betul Pak loh. Kayak tahun lalu Pak. Gimana nih Pak Agus kok? Nah, itu. Contoh Pak. Kan KPID udah terkenal Pak Agus. Ya, contoh begini Pak. Ini Pak Agus nggak kerja-kerja. Contoh begini Pak, makanya saya berusaha melakukan upaya preventif dengan teman-teman penyiaran. Jangan sampai di teman penyiaran melakukan kesalahan loh. Contoh misalnya waktu pemilu legislatif kemarin, ada salah satu radio yang menayangkan iklan yang belum waktunya. Itu diketahui oleh Bawaslu waktu itu. Waktu itu akhirnya lapor kita, Pak ini kok gini, aduh. Akhirnya apa? Ya kita, kesalahan kita lah. Mungkin satu kita sudah lakukan pembinaan, tapi ternyata tidak semua mungkin menyerap. Nah jangan sampai nanti ini terjadi. Karena apa Pak? Risikonya kan tinggi sekali. Misalnya kita manggil radio atau TV yang gara-gara iklan calon misalnya, kemudian itu naik di media, kan calonnya juga kena dampaknya. Betul. Dampaknya kena, masyarakat kena. Loh ini orang kok melanggar, apa? Risiko politiknya tinggi sekali. Sehingga saya berpikir, ayo dong teman-teman penyiar hati-hati. Karena ini risikonya tinggi. Hanya satu aja, padahal kita undang ke KPI, bukan manggil loh, kita undang aja. Kemudian foto diundang, lain loh ceritanya. Lain ceritanya. Digoreng dikit oleh lawan. Digoreng lah ya. Itu. Makanya hati-hati. Saya juga dengan teman-teman Bawaslu juga begitu. Nanti kalau mengundang orang sebagainya, kalau ada hal ini, lain di Bali istilahnya, lain dari satuang malu. Yang ngerti malu. Jangan panggil sini, risikonya tinggi sekali itu Pak. Kalau ini Pak, kalau struktur dari KPID itu apa aja Pak? Kalau boleh tahu sedikit Pak. Ini kan tugas peran KPID banyak sekali Pak. Kalau boleh tahu sedikit strukturnya bagaimana, berapa orang sih di KPID ini Pak? Kalau kita di KPID Bali ada sekitar 13 orang ya, staf kita. 13 orang dengan mengawasi 30 TV Pak? Iya, dan radio juga ya. Radionya, tapi ada kalau juga, radio berapa Pak? Radio total yang kita tercatat 66. Nah, jadi kita ada komisioner ada itu yang 7 orang. Pak? Ya. Komisioner 7 orang, kemudian nanti staf kita ada sekitar 13 orang. Jadi ini kan gini Pak.
berapapun tenaga yang ada, dimanapun lembaga itu, tanpa peran serta masyarakat tentu tidak akan maksimal. Bagaimana Pak caranya peran serta masyarakat supaya Mereka melaporkan. membantu KPID? Mereka melaporkan. Kadang-kadang begini, contoh, nonton TV. Pak, itu kok ada siaran TV-nya kok ada begini ya? Kelihatan dadanya misalnya nih, dia telepon, langsung kita cek di rekamannya kan punya kita. Langsung rekamannya cek, oh ternyata ada, kita panggil TV. Radio juga begitu, Pak. Saya dengar ini siarannya kok agak porno nih orangnya kok ngomong ngeres-ngeres gitu, kita panggil. Nah, jadi peran serta masyarakat banyak Sangat sekali. diperlukan. Kita sudah punya channel-channel aduan berupa WA, berupa email, Instagram, semua ada lengkap. Jadi kita sudah launching waktu itu biar kalau masyarakat ada yang ini silahkan. Nah, jadi itu peran dari masyarakat sangat penting karena kita tentu tidak terbatas untuk mengawasi itu. Karena dengan jumlah keseluruhan berapa tadi Pak? 13? 13 tenaga kita. Jadi 7 orang pemantau, kemudian staf administrasi kita sekitar 6 orang. Ya, jadi kemudian komisioner kita ada sekitar 7. Jadi total sekitar 21 semua lah. 21 Pak ya? 21 dengan mengawasi 66 radio, 30 TV Pak? 30 siaran TV. 30 siaran TV, jadi tugas, bukan masalah tugasnya, tanggung jawab jawab moral dan mental KPID dipertaruhkan seorang ketua Agus Astafa. Maka dari itu, Bapak Ibu dimanapun berada, bila mana menemukan peran masyarakat sangat diperlukan, Pak. Ya. Makanya kalau Pak Arta nanti sempat main ke kita, kantor kita udah lihat dah, teman-teman kita nonton TV, nontonin TV aja kerjanya. Nah ini, ini ada ini. Jadi kita harus apa ya? Tapi kalau yang di luar, yang di TV itu umumnya sudah kemungkinan besar melanggar itu kecil karena mereka di internal sendiri punya ada filterisasi, ada editor. Karena sebelum tayang itu kan ada lembaga sensor film juga mereka. Jadi kita kan berbeda dengan lembaga sensor film. Lembaga sensor film itu mengawasi tayangan yang belum disiarkan. Nah setelah disiarkan baru kita mengawasi, kita yang mengawasi. Kalau Bapak setelah ditayangkan. Nah, jadi kalau ditayangkan, wah ini kok ada salah nih. Nah, yang sering dulu ya terjadi di Bali kan menggunakan simbol-simbol agama itu Pak. Misalnya orang syuting di pura sebagainya, kita yang gitu-gitu kan, nah oh ini kok begini, ya berarti mereka timnya belum tahu. Itu yang sering kita tegur. Oke Pak, banyak Pak, banyak sekali yang kita bisa temukan hal-hal baru di KPID ini yang ternyata memang tidak gampang juga Pak ya. Saya lihat kan Bapak di TV kok rasanya kerjaannya gampang sekali. Setelah kita tahu hari ini tanggung jawab moralnya, resikonya semakin naik nih kita. Tapi sambutnya ya. Akan tetapi gini Pak, sebelum kita akhiri Pak, ada yang Bapak sampaikan kepada tokoh, kandidat, bahkan kepada masyarakat, supaya bagaimana KPID ini berjalan fungsinya dan pemilu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Pak. Ya, ada dua hal. Yang pertama kepada lembaga penyiaran, TV, radio, dan juga termasuk teman-teman penyiaran yang menggunakan OTT, over the top itu, ayo dong buat siaran atau buat konten yang inspiratif, yang edukatif, yang menghibur, dan yang paling penting adalah menjadi perekat kontrol sosial serta pemersatu bangsa. Itu penting. Dengan demikian, siaran-siaran yang kita lakukan, yang kita buat, itu fungsinya sangat baik untuk NKRI. Jangan sampai nanti siaran atau konten itu malah menjadi pemecah belah, menjadi provokator, dan akhirnya kita menjadi bangsa yang sia-sia. Itu yang penting. Yang kedua kepada masyarakat, agar cerdas untuk menelaah sebelum melakukan sharing atau berbagi, saring dulu informasi yang ada, kaji dulu apakah itu inspiratif, edukatif, dan penting untuk kita siarkan kepada masyarakat. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak baik, silahkan laporkan kepada kami di KPID, kepada lembaga-lembaga terkait. Ayo kita bersama-sama mengawasi isi siaran. Nah, kepada peserta pemilu, terutama kepada dalam hal pilkada, ayo kita bersama-sama ciptakan pemilu yang bersih, damai, dan berbahagia. Karena sukses tidaknya pemilu tidak bisa dibebankan kepada KPU, Bawaslu, DKPP, tapi semua stakeholder termasuk masyarakat. Itu Pak, terima kasih banyak. Bapak Ibu dimanapun berada, karena peran KPID ini adalah tanggung jawab moral dan mentalnya cukup besar, dan dengan 21 orang tenaga kerja, dan dengan begitu banyaknya tugas untuk kebaikan kita bersama, apa dasar kebaikan? Dasar kebaikan itu adalah naluri. Maka dari itu, mana yang baik, mana yang tidak baik,
kita hakimi dengan naluri kita. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sukses Pak. semuanya.